Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang algoritma pemrograman komputer dengan kode mata kuliah BPH 1B4, program studi D3 Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom. Tujuan dari mata kuliah ini yakni memperkenalkan konsep dasar algoritma, memperkenalkan penyusunan algoritma, memulai berinteraksi pemrograman Java, serta menelusuri alur logika dari setiap kasus. Secara terminologi, algoritma berasal dari nama seorang ilmuwan, yakni di negara Persia, Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Beliau menulis buku Rules of Restoration and Reduction. Secara definisi, algoritma merupakan rangkaian proses berhingga yang disusun secara sistematis dan dikerjakan dengan tujuan untuk menghasilkan output yang telah didefinisikan sebelumnya. Karena itu, algoritma yang dihasilkan oleh tiap orang akan sangat mungkin berbeda, sehingga kita tidak boleh menghakimi hasil algoritma orang lain. Akan tetapi, lebih baik untuk mengajaknya berdiskusi. Kegunaan algoritma sebenarnya memfokuskan pada cara pandang seseorang terhadap penyusunan langkah-langkah atau tahapan proses untuk mengerjakan dan menghasilkan sesuatu. Hasil penyusunan tersebut dituliskan secara sistematis untuk menjadi salah satu acuan seseorang pada saat mengimplementasikannya ke sistem, misal pada perangkat komputer. Ada tiga istilah utama, yakni input, proses, output. Sering disingkat dengan IPO. IPO ini bisa kita evaluasi bersama dan perbaharui setelah hasil evaluasi diperoleh. IPO juga memiliki tingkat efektivitas dan efisiensi yang dapat diukur dan didiskusikan bersama kompleksitasnya. Penulisan algoritma ada tiga cara. Pertama, secara notasi, yang kedua, simbol, flowchart, dan yang ketiga, pseudocode. Notasi algoritmik sebenarnya mengadopsi atau menggunakan pendekatan pemrograman bahasa Pascal. Tidak semua keyword dan struktur di Pascal digunakan. Deklarasi algoritmik, warna merah menandakan keyword yang harus ditulis dengan jelas. Nama algoritmanya apa? Jadi misalkan menghitung luas persegi panjang. Lalu kamus data untuk mendeskripsikan semua variabel yang diperlukan dan sebaiknya diperjelas dengan menyertakan tipe data yang seharusnya digunakan. Misal, panjang, lebar, luas, bertipe,
numerik. Proses pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya Deskripsi, sampai yakni serangkaian proses secara sekuens yang harus dilakukan sedangkan dan untuk sistematis simbol mulai dari proses pertama, dapat kedua, dimodalkan ketiga, dan dari seterusnya bagan-bagan yang telah sampai didefinisikan. selesai. Misal ada bagan terminator atau percabangan. Sedangkan untuk simbol flowchart Kita bisa cek percabangan dapat dinamakan dimodelkan dengan bagan-bagan yang telah didefinisikan. Lalu untuk Misal proses ada bagan terminator sedangkan atau input percabangan. adalah jajar Di jenjang. sini kita bisa cek percabangan dilambangkan dengan belah ketupat. Terakhir, yakni prosedur Lalu untuk proses rectangle atau persegi, sedangkan input bentuknya adalah jajar benjang. yang bisa diadopsi dan Untuk digunakan. terakhir, yakni prosedur code Python, sebenarnya berupa kode yang menyerupai bahasa pemrograman komputer tertentu salah satu cara terkini yang bisa diadopsi dan digunakan, misal Pascal, Java, Python, Android, MATLAB, dan sebagainya. Adapun uraian Dan versi sekuens Sedekot ini merupakan salah satu cara juga dengan terkini cara lain, berupa untuk menuliskan uraian algoritma yang disusun seakan menurut learning atau by sekuens implementing. penomoran. Misal, algoritma Oke, menghitung adapun uraian narasi sekuens proses ke A. bisa kita tuliskan juga dengan cara lain, berupa uraian narasi yang disusun berurutan atau sekuens dan diberi penomoran. Misal, algoritma menghitung luas persegi panjang, menunjukkan proses ke A, sama atau dengan. proses Artinya, pertama. luas diberi Siapkan variabel panjang, lebar, dan luas nilai bertipe dan integer. lebar. Yang kedua, Ketiga, proses hitung. berikutnya adalah Lakukan proses luas. hitung luas. Selesai. Tanda panah Logika menunjukkan berpikir atau menandakan sama dengan, artinya luas diberi tugas, diberi assign untuk menampung nilai panjang dan lebar. Logika berpikir Yang ini ketiga, yang proses menjadi berikutnya adalah penuntut tampilkan algoritma luas. yang kita susun Selesai. sesuai atau masih Logika berpikir diutamakan pada pembahasan algoritma, diutamakan cara kita berpikir untuk menyelesaikan suatu persoalan. Logika berpikir ini yang menjadi kunci penentu algoritma yang kita susun sesuai atau masih ada perbaikan. Logika berpikir tiap personal pasti bervariasi dan sebaiknya hindarkan untuk melakukan penghakiman pada logika orang lain selama output yang dihasilkan masih sesuai. Cara ketiga, cara keempat, Contoh, lainnya. untuk mendapatkan nilai 5, maka sangat banyak cara bisa dikemukakan. Misal, 2 tambah 3 sama dengan 5. Cara kedua, 1 tambah 1 tambah 3 tambah 0 sama dengan 5. Atau cara ketiga, cara keempat, dan lainnya. Lakukan proses C sampai G. Berikut contoh penerapan algoritma di kehidupan kita sehari-hari. Misal, algoritma membuat mie instan. Pertama, cek stok di dapur. Kedua, jika masih ada, maka lakukan proses C sampai G. Jika sudah habis stoknya, kerjakan proses H. Di proses H, pergi belanja mie ke toko terdekat atau via aplikasi online. Lalu I, kerjakan proses C sampai G. Sedangkan jika tidak H, proses H, maka proses C dilakukan. Mulai C, D, E, F, G, dan terakhir selesai. Baik, berikut sudah contoh algoritma kedua. Algoritma Membeli tiket bioskop.
bila ada yang ingin didiskusikan, Sekali lagi, ini salah satu sudut pandang akan sangat memungkinkan antar individu memiliki cara berpikir yang berbeda. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. berikut sudah